Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur pada Allah, sore hari ini kita bisa menjalankan ibadah maghrib berjamaah. Ini adalah rizki besar yang senantiasa kita kan kalau doa itu minta rizki. Nah, kita bisa sholat jamaah maghrib di masjid itu bagian dari pengkabulan Allah terhadap doa kita minta rizki ya, karena kemarin kita sudah bahas rizki itu tidak selalu duit ya. Kita bisa ngerjakan sholat, selesai sholat ngaji ya, ini bagian juga rizki, dan bahkan ini adalah rizki yang besar karena Allah sebut surga itu sendiri juga rizki ya. Surga itu rizki, maka hal-hal yang menjadikan kita tuh makin dekat kepada surga itulah yang sebenarnya disebut sebagai rizki atau rezeki. Nah, hanya keterbatasan ilmu manusia yang akhirnya menjadikan rezeki itu hanya wujudnya uang ya, harta, pangkat, jabatan, dan akhirnya setiap kali doa memohon rezeki, kata rezeki itu langsung tergambar di otak manusia itu ya tidak jauh-jauh dari itu ya. Kalau enggak jabatan, kekuasaan, kalau enggak harta ya, kalau enggak ya tadi uang tadi itu gitu ya. Itu setiap kali mohon rezeki itu tergambar itu. Tidak pernah tergambar rezeki dikabulkan tuh sholatnya makin rajin gitu ya, ibadahnya makin rajin, itu nggak pernah dianggap sebagai bagian dari rezeki. Makanya dulu pernah kita bahas, ada orang berdoa bolak-balik pada Allah, sholat tahajud rajin, sholat duha rajin, dia tiap hari baca surat Al-Waqiah biar tidak fakir gitu ya, karena berharap rezeki gitu ya. Akhirnya sampai pada titik capek gitu ya, wah capek saya, terus tahajud terus, doa terus, wiritan nggak ada terhitung ya, tapi rezeki yang saya minta kok datang-datang gitu ya. Akhirnya dijawab, loh ya kamu itu sholat rajin ya, tahajud rajin, doa rajin, itu kan sudah rezeki, nah minta apa lagi gitu kan. Nah itu karena udah bagian dari rezeki yang besar, apa yang kamu kerjakan itu sudah bagian rezeki, yang kamu minta itu malah belum tentu rezeki gitu kan. Yang maksudnya bukan yang diminta, yang dibayangkan itu belum tentu rezeki. Nah makanya kita syukuri bisa ngaji, bisa sholat gitu ya, agar nantinya biar Allah tambahkan. Tambah ini bukan berarti oh nanti berarti sholatnya jadi bertambah banyak, bukan, tapi bertambah nikmat ya. Kita kan orang kan makan tiap hari lauknya ya itu saja, dan orang tidak bosan. Kenapa? Karena tiap kali makan itu ya ada aja kenikmatan yang bisa kita raih dari makanan kita ya, nggak berubah, lauknya balik lagi itu, nanti berubah besok balik lagi itu, tapi nikmatnya masih bisa kita rasakan. Nah sholat itu bertambah rizki, sholat itu bagaimana? Bertambah nikmat ketika kita mengerjakannya. Karena kalau kita sholat terus sudah hawanya itu pengennya cepet rampung gitu ya, cepet selesai, azan malah apa gerundel gitu ya, dan jam segini gitu ya, itu sudah pertanda kita itu sudah dijauhkan dari nikmat sholat. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjut kemarin sampai hadis nomor ke-14 ya, yang khairun nas mantola umuruhu wahasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kita masuk hadis panjang, hadis nomor 15. Al-khamisu asyara. An Anasin, dari sahabat Anas, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata,
Ghoba itu asli katanya itu goib ya, maksudnya adalah tidak hadir. Ya, jadi kalau ada murid sisi fulan goib gitu maksudnya tidak, terus goib itu ngilang itu bukan gitu ya. Goib itu maksudnya ghoba itu tidak hadir, absen gitu ya. Ghoba ami, tidak hadir siapa? Pamanku. Ya, pamannya Anas bin Malik ini namanya Anas juga, tapi Anas subnu Nadri. Anas bin Nadr. Ya, Anas subnu An-Nadri. Ya. Radhiyallahu anhu. An kita libatrin, ya absen atau tidak hadir dari apa? Dari perang Badar. Jadi beliau itu perang Badar tidak ikut. Fakola, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu, aku tidak hadir, aku ghaib, maksudnya aku tidak hadir. An awali kitalin kotal tal musyrikin, dari awal perang yang engkau memerangi orang musyrik. Maksudnya saya itu absen ketika awal perang melawan orang musyrik, yakni absen dari perang Badar. La inillahu ushhidan, la inillahu ashhadani, jika ya sungguh jika Allah ashhadani menghadirkan aku ya, kita lal musyrikin, perang terhadap orang musyrik, layaroyan Allah, sungguh akan Allah perlihatkan benar-benar ma asnau, apa yang aku perbuat ya, apa yang akan aku perbuat. Jadi benar-benar Allah akan perlihatkan atau akan tampakkan apa yang akan saya perbuat. Jadi biar Allah yang menunjukkan nanti saya kalau nanti ikut perang lagi, kalau ada perang lagi maksudnya gitu ya setelah Badar, sungguh Allah akan bisa memperlihatkan bagaimana saya nanti akan memperbuat di perang itu. Falamma kana yaumu Uhud, maka adalah ketika di hari Uhud, maksudnya perang Uhud. Nah, setelah Badar kan ada Uhud. Inka syafa, bercerai-berai al muslimun, dari kalangan orang-orang muslim. Jadi perang Uhud itu kalangan muslimin bercerai-berai. Kenapa? Karena dipukul dari belakang oleh pasukannya Khalid bin Walid, gara-gara pasukan pemanah di bagian belakang itu merasa menang terus bubar. Ya, pasukan pemanah yang jaga di belakang itu bubar, sehingga dari belakang disodok oleh pasukannya Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid masih musyrik gitu ya, belum beriman. Jadi inkasyafal muslimun. Faqala, maka berkatalah Anas bin Nadr, Allahumma ya Allah, Allahumma tadiru ilaik, ya Allah aku beruzur. Beruzur itu mohon ampun, tidak ikut apa, memohonkan ampun gitu ya, ilaika kepadamu, mimma sona'aha ula, dari apa yang diperbuat atau memperbuat mereka kaum muslimin yang bercerai-berai itu. Ya Allah, saya mintakan uzur kepadamu dari saudaraku muslim yang berlaku seperti itu. Maksudnya apa? Berlaku bercerai-berai. Itu ya, memintakan uzur. Yakni ashabahu, yakni para sahabatnya. Haula itu maksudnya para sahabat yang muslim. Wa abro'a, dan aku berlepas diri ya ilaika kepadamu, mimma sana'a haula, dari apa yang mereka perbuat. Maksudnya mereka di sini adalah yakni al musyrikin, orang-orang musyrik, yakni berlepas diri dari kejahatan kemusyrikan dan memerangi orang-orang muslim. Jadi terhadap orang muslim yang bercerai-berai, memintakan uzur, memohonkan ampun karena kok ini muslimin malah bercerai-berai ya. Kemudian kepada orang musyrik, ya Allah saya tidak ikut-ikut ya. Barok gitu ya, baro'a itu, abro'a itu berlepas diri dari yang diperbuat oleh orang-orang musyrik. Suma taqaddama, kemudian beliau maju. Fastaqbalahu, maka menghadapnya Sa'd bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz. Jadi beliau maju, kemudian ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz ya menghadapinya. Faqala, maka berkata, dia Anas bin Nazir ini berkata, ya Sa'd,
Sa'd bin Mu'ad, wahai Sa'ad bin Mu'ad, ya. Al jannah, surga, warabil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, maksudnya demi Allah. Surga demi Allah. Ini ajiduri haha min duni Uhud. Sungguh aku mendapati baunya. Ya, ini sungguhnya aku aku mendapati rihaha baunya min dunil Uhud, di dekat Uhud. Ini perkataan Anas bin Nadhr ketika menghadap kepada atau berhadapan dengan Sa'ad bin Mu'ad tadi itu. Dia maju, ada Sa'ad bin Mu'ad, ya, terus wahai Sa'ad, ini surga demi Allah, saya sudah mencium baunya dekat Uhud, gitu ya. Qala Sa'dun, berkata Sa'ad yang waktu itu ada di ini ya, di apa namanya, dekatnya. Famas tata'tu ya Rasulullah masona. Maka tidaklah aku mampu ya Rasulullah, ya, apa yang dia perbuat. Maksudnya setelah demi Allah ini mencium bau surga itu langsung maju, ya, langsung maju. Nah, saat bin Mu'ad ini saya nggak mampu ngikutin gitu, karena majunya itu langsung terabas gitu ya. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, fawajadna, maka kami dapati bihi padanya, pada Anas bin Nadhr itu, bid'an wa samanin. Samanin itu 80, bid'an itu sekian, 80 sekian. Gitu ya. 80 sekian itu apa? 81, 82, 83, pokoknya 80 sekian, nggak nyampe 90 gitu ya. 80 sekian. 80 sekian apa? Gitu ya. Di sini disebutkan dorbata bisaif. 80 sekian itu terdiri dari luka pukulan pedang, ya. Dorbatan bisaif itu pukulan pedang, jadi luka pedang. Kemudian autonatan birumhin, atau tusukan tombak, ya. Au romyatan bisahmin, atau apa namanya, kena anak panah, ya, tusukan anak panah, sasaran anak panah. Jadi 80 sekian luka, yang luka itu disebabkan karena bacokan, tusukan tombak, dan terkena panah. Itu 80 sekian luka, ya, bayangin gitu ya. Berarti ini maju ngerangsek gitu ya. Wawajadna, dan kami mendapatinya, qad kutila, sungguh beliau telah terbunuh. Wa masalabihil musyrikun, dan mencabik-cabik pada beliau itu al musyrikun. Jadi cabik-cabik kayak dicincang gitu ya. Masalah itu mencabik-cabik. Kalau sekarang mutilasi gitu ya, kalau sekarang ya, bahasa sekarang. Orang-orang musyrik. Fama arafahu, maka tidaklah mengenalinya ahadun, seorang pun, ya, karena udah hancur. Ini jenazahnya itu sudah hancur. Tidak ada yang mengenali seorang pun. Ila ukhtuhu, kecuali saudara perempuannya. Bibananihi, dikarenakan jari-jarinya. Jadi kenal karena jarinya, bukan kenal muka. Mukanya itu udah hancur. Ya, biasanya kan jenazah itu kenal dari apa? Muka, dari wajah. Ini jenazah siapa nih? Jenazah siapa? Enggak kenal, karena hancur. Lah kok malah jarinya yang, ya mungkin karena jarinya ada bekas apa, ini siapa aja, oh jari kayak gini, oh ini Anas bin Nadhr, ya. Jadi karena kenal dari jarinya, ada tanda atau sesuatu yang dikenali oleh saudara perempuan. Yang saudara itu biasanya kan tahu gitu ya, waktu kecil, oh ini pernah kena pisau atau apa, bekasnya ada gitu ya. Nah, itu atau yang lainnya gitu ya. Jadi itu apa namanya, dari bekas di apa, di jarinya itu malah dikenali. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, ini bukan Anas bin Nadhr ya, Anas bin Malik. Kuna, adalah kami, naro, berpendapat, au nadunu, atau menyangka, anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini nazalat fihi, turun pada beliau atau tentang beliau. Wa fi ashbahihi, dan pada yang serupa dengannya. Maksudnya ini ada satu ayat turun, ini saya menyangka atau berpendapat ayat ini turun untuk beliau atau orang-orang yang seperti beliau.
yakni ayat minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullah alaih. Ini surat Al-Ahzab ayat 23. Jadi bunyi ayatnya, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman itu ada rijalun, laki-laki yang mereka itu sodaku, telah membenarkan maksudnya menepati ma'ahadullah, apa yang mereka janjikan kepada Allah alaihi atasnya. Jadi mereka sudah berjanji ya menanggung derita, berjuang dan lain sebagainya untuk Allah. Jadi sudah berjanji kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang sudah menepati janjinya gitu ya. Ila akhirnya sampai kepada akhir ayat. Muttafaqun alaih, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qauluhu la ya royanallah, ya, ruwiya bidomil ya. Itu ada yang meriwayatkan, ya, diriwayatkan dengan ya yang di domah. Wa kasri ro, dan ro-nya di kasroh. Jadi tidak dibaca la ya royanna, tapi dibaca layu royinna. Layurianna, bukan. Jadi yang di kasroh itu roknya, yang di domah ya-nya. Layuriannallah. Ya, itu ada yang diriwayatkan dengan dibaca seperti itu. Ai artinya itu layuzhirannallah. Maksudnya adalah Allah akan menampakkan, ya, zalikan nas, kepada orang-orang. Jadi akan menunjukkan, nih, ini sahabatku yang, atau ini hambaku yang telah berkorban, ditunjukkan pengorbanannya oleh Allah. Nah, ini hanya penjelasan redaksi. Jadi kita lihat bagaimana redaksinya juga. Sahabat Anas bin Nadhr ini, beliau waktu itu menyebut di hadis yang tadi kita baca itu, redaksinya itu beliau berkata begini. La inilah ashadani kita lal musyrikin layaroyanallah. Itu kan tadi dibaca layu riyanallah ma asna'u, apa yang akan saya perbuat. Jadi sungguh Allah nanti akan menampakkan apa yang saya akan perbuat. Nah, bahasa ini menunjukkan bahwasanya beliau itu tidak bilang sungguh nanti biar Allah menampakkan betapa saya nanti akan mati-matian sampai mati pokoknya. Nah, itu beliau tidak ngomong nanti akan sampai mati gitu ya. Ketika berhadapan dengan pasukan musyrik pun beliau mengatakan bahwasanya saya mencium bau surga, ya, tidak mengatakan oh udah ini saatnya mati, bukan, ya. Jadi makanya di sini walaupun aksi yang dilakukan itu adalah langsung terjun ngerangsek ke hadapan orang-orang musyrik yang bersenjata, tapi beliau Anas bin Nadhr ini tidak bilang saya mencari mati atau saya akan mati di sana atau apa, nggak bilang begitu. Biar Allah melihat saya gitu, atau Allah tampakkan saya apa yang saya akan perbuat. Masalah mati atau enggak dipikirin, ya. Sehingga tidak bisa misalnya ada orang, wah ini misi bunuh diri loh, dia tidak bilang mau cari mati, ya. Pokoknya dia maunya berjuang, ya, mau ngadepi ya maju, tidak mundur. Masalah nanti setelah itu Allah biarkan tetap hidup atau setelah itu ternyata dicincang oleh orang musyrik, itu urusan nanti, ya. Jadi ini kalimat yang sifatnya kalimat tawadu sebenarnya, ya, pokoknya saya berbuat. Jadi enggak bombastis. Tidak bombastis itu udah enggak mati pokoknya saya cari mati, ya, gitu, enggak begitu gitu. Beliau itu tawadu gitu kan. Pokoknya saya akan memperbuat ini, sehingga ya ya, dalam kondisi seperti itu pun yang beliau kerjakan adalah bagaimana ini adalah membela kepentingan agama. Bukan masalah nanti mati atau hidup, itu urusan diserahkan kepada Allah. Kalaupun syahid juga tidak juga disebut sebagai mati, karena ayat juga bilang jangan menyangka orang-orang yang syahid di jalan Allah itu mereka mati, bahkan mereka itu hidup, gitu kan. Itu kalimat para ulama menyebutkan seperti itu, ya. Jadi bukan ini misi bunuh diri gitu kan, sehingga akhirnya dicarilah dalil
bom bunuh diri dan lain sebagainya, bukan ya. Kalau bisa maju bertempur gitu ya, masih bisa hidup ya alhamdulillah. Kalaupun nanti takdirnya memang harus syahid ya syahid gitu ya. Itu yang diperbuat oleh beliau itu seperti itu. Nah, ini tentang bab mujahadah gitu kan. Sebagian riwayat yang lain itu beliau sempat nanya, saya lupa apakah beliau atau yang lainnya, tapi riwayatnya mirip-mirip. Jadi beliau lagi makan kurma. Ya, sahabat itu makan kurma. Salah sebagai mungkin beliau juga gitu ya, tapi hadis yang lainnya. Itu lagi makan kurma terus beliau nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau saya terjun langsung ke peperangan ini, kalau menghadap Allah, bagaimana kondisi saya?" "Ya syahid." Ya, beliau lagi makan kurma, kelamaan ngabisin, langsung kurmanya dibuang, maju syahid gitu ya. Jadi kurmanya masih banyak itu lagi makan. Ya kalau kita kan antar tanggung ya, kurmanya masih banyak gitu kan. Ya kadang-kadang ke masjid aja kita gitu, antar gitu ya. Mau ini mau itu. Tapi kalau sholat tidak ya, kalau sholat jamaah memang disunahkan juga kalau mau makan selesaiin. Kali ini kan enggak, ini syahid gitu ya. Ini lagi ngejar syahid gitu ya. Itu wah, makan kurma kelamaan, maju gitu ya. Selanjutnya hadis nomor 16, asadisu asyara. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin. Dari Abi Mas'ud, nama aslinya Uqbah bin Amr Al-Ansori radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lama nazalat ayatu sodako, ketika turun ayat sedekah, kunna nuhamilu ala zuhurina, adalah kami itu memikul ala zuhurina, atas punggung-punggung kami. Maksudnya nuhamilu ala zuhurina ini apa? Memikul apa? Maksudnya jadi kuli panggul. Ya, nuhamilu ala zuhurina itu ketika turun ayat sedekah, kami menjadi kuli panggul. Nah, kuli panggul maksudnya apa? Agar diberi upah dengan manggulnya itu. Ya, nuhamilu ala zuhurina itu manggul barang-barang di punggung kami. Jadi begitu turun ayat sedekah, sahabat ini kan wah gak punya duit, harus nguli aja gitu ya. Langsung nuhamilu ala zuhurina. Nah, ngulinya ini dapat upah. Upah itulah yang disedekahkan, bukan sisanya. Ya, jadi tidak ada alasan begitu ayat sedekah nggak punya duit gitu kan, enggak. Apa nih yang bisa dikerjain gitu kan? Ada yang nyari kayu bakar. Oh, jadi kuli panggul ya sudah ngangkat. Begitu dapat sedekah. Bukan begitu dapat dikumpulin. Nah, ini 2,5%. Enggak. Bukan sahabat itu. Ya. Jadi lama nazalat ayatu sodako, ketika turun ayat sedekah, kuna adalah kami itu nuhamilu ala zuhurina, nguli, jadi kuli panggul di punggung-punggung mereka itu. Faja'a rajulun, maka ada orang, datanglah seseorang, itu fatasodako bisyai'in kasir. Ada yang datang ya kepada Rasul karena ada seruan sedekah dengan ayat sedekah tadi itu, datang dengan sesuatu yang banyak, syai'in kasir. Fakolu, maka mereka berkata, mereka siapa? Orang munafik. Ya, orang munafik ini berkata, muro'un. Ya, muro' itu, wah ini ria. Ini orang-orang ria, ini sedekah banyak-banyakan. Nah, ini pamer gitu ya. Itu orang munafik yang ngomong. Wajah rajulun akhor. Nah, ketika datang orang yang lain, fatasodako bisok. Sedekah hanya satu sok. Satu itu yang kayak orang bayar apa namanya zakat ya, zakat itu satu sok ya, sekitar ya kita berapa 3 kilo lah gitu ya, satu sok. Pakolu, orang munafik ini komentari, innallaha ala ghaniyun an so'in hada, Allah itu maha kaya, maksudnya Allah itu nggak butuh ya, an so'in hada, dari sok yang ini, dari satu takaran yang ini. Maksudnya sedekah segitu ya buat Allah dah nggak ada apa-apanya, sudah ada itu diremehkan. Ya, ini bahasanya orang munafik, banyak ya dikomentari, sedikit ya dikomentari. Ini tukang komentar. Kalau orang Jawa juga tukang maido gitu ya. Tukang maido apa-apa banyak ya salah gitu ya, dikit ya salah gitu ya. Fanazalat, maka turunlah ayat.
Ini surat Taubah ayat 79. Bunyinya, surat Taubah itu surat ke-9, ayat 79. Bunyinya, alladzina, ya, orang-orang yang, maksudnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang yalmizuna, mereka itu mencela, al-mutawwi'ina, orang-orang yang mutawi, tatawu itu menambah, ya, al-mutawwi'ina minal mu'minin, ya, mereka-mereka yang menambah dari kalangan orang-orang mukmin fis shadaqah, ketika sedekah. Di dalam sedekah mereka, sedekahnya banyak. Ya, sedekah banyak aja tetap dicela. Yalmizunat mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqah. Waladina, dan juga mencela orang-orang yang la yajiduna, tidaklah mereka mendapati ila judahum, kecuali sekemampuan mereka. Maksudnya orang-orang miskin yang sedekahnya hanya ya sekemampuannya, yang tadi satu sok, bahkan mungkin lebih sedikit. Itu juga dicela, gitu. Itu surat Taubah ayat 79. Al-ayat muttafaqun alaih. Wa nuhamilu, dan kata nuhamilu itu bidomin nun, nunnya itu di doma, bil ha ilmuh, malah dengan hak yang tidak ada titiknya. Ayah milu ahaduna ala dhahrihi, maksudnya nuhamilu itu adalah yahmilu ahaduna, memanggul salah seorang dari kami itu ala dhahrihi, di punggungnya, ya, bil ujroh, agar dapat upah, ya, wayatasaddaqu biha, dan mereka sedekah dengan upah tersebut. Itu nuhamilu itu. Nah, makanya tadi saya bilang nguli, ya, nggak punya duit. Kan banyak orang tuh sedekah nggak punya duit masih dimintai sedekah. Zaman sahabat nggak ngomong begitu. Begitu turun ayat sedekah, Rasul menghasung untuk sedekah. Yang nggak punya duit itu langsung nguli, khusus untuk sedekah. Yang nggak bisa nguli, orang yang nggak mampu dan lain sebagainya, itu langsung ada yang cari kayu bakar, dijual. Dijual itu bukan hasilnya itu diparuh, ya, ini buat saya, ini buat fisabilillah, enggak. Begitu dijual dapat sedekah. Ya, sampai akhirnya ada yang karena malu dan sebagainya, akhirnya ada hadis-hadis tentang sedekah itu, ya. Ya, kalau nggak punya ini, kalian nggak ngerepoti aja itu sudah sedekah, nggak ngerepotin gitu, ya. Kan ada tuh udah sedekah enggak, duit enggak, harta enggak, apa ngerecokin, ya, kayak orang-orang munafik, ya. Banyak juga enggak, sedikit juga enggak, tapi begitu ada yang sedekah banyak dicela, sedekah sedikit juga dicela, dan celahannya beda. Yang banyak dianggap ria, ya, yang sedikit dianggap nggak penting. Ya, Allah nggak butuh, gitu kan. Nah, kaitannya dengan bab mujahadah itu adalah ayat yang bunyinya ila juhdahum. Jadi sedekah itu ya sekemampuan atau sekuat tenaga bisa disedekahkan, sedekahkan. Ya, sampai akhirnya kalau memang nggak ada apa-apa, tenaga yang nggak bisa, mungkin stroke, anggota badannya itu nggak bisa gerak sama sekali, duit juga nggak bisa, senyum juga nggak bisa, ya kan? Ada orang yang stroke itu senyum aja nggak bisa, padahal kan senyum itu apa? Sedekah. Senyum udah nggak bisa, ya sudah, jangan ngerepoti, ya, itu kan gitu, jangan sampai ngerepoti orang, gitu, ya. Itu sudah sedekah kita bagi orang lain. Berikutnya, ini hadis yang terakhir di bab ini, ya, bab mujahadah, agak panjang hadisnya. As-sabi asyara, yang ke-17. An Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'ad bin Abdul Aziz. An Rabi'ah ibni Yazid, dari Rabi'ah ibni Yazid. An Abi Idris, dari Abi Idris Al-Khawlani. An Abi Dzar, dari Abi Dzar Jundab bibni Junadah. Ya, ini nama Abu Dzar itu adalah Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa taala, yang dari apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Ini maksudnya hadis qudsi. Ini dari Allah tabaraka wa taala. Annahu, bahwasanya qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku,
Inni haramtul dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, jadi ingat Allah itu tidak ada yang ngatur. Ya. Allah tidak ada yang mewajibkan, Allah tidak ada yang merintah. Ya, tapi Allah bisa mengharamkan itu untuk dirinya sendiri atau menghalalkan untuk dirinya sendiri. Jadi di sini Allah mengharamkan zalim itu bagi dirinya. Artinya Allah nggak mungkin zalim. Walaupun kalau zalim ya nggak masalah. Walaupun kalau Allah zalim itu nggak, ya Allah misalnya ada makhluk nggak jelas ya, dihancurkan di ini, oh, Allah zalim enggak, nah, makhluk ini milik dia kok. Ya, milik dia sendiri kok. Yang nyipta dia sendiri gitu ya. Ya seperti kita bikin ya barang sesuatu apa udah selesai diremuk. Oh dolim lah, kamu dolim ngapain? Oh itu bukan milik orang lain, milik saya, nyipta saya sendiri, bahannya juga dari saya. Apanya sisi dolimnya? Ya. Tapi sekali lagi ini haram tuzul ma'ala nafsi. Allah nggak mungkin dolim. Artinya hal-hal yang akhirnya kemudian disebut sebagai kezaliman itu Allah nggak akan melakukan. Wa ja'altuhu bainakum muharramana. Demikian juga Allah jadikan, aku jadikan dia kezaliman itu bainakum di antara kalian muharraman, sesuatu yang diharamkan. Jadi kita tidak boleh zalim. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling, ya tazalamu itu saling menzalimi. Yani kata zalim sendiri itu zulmun, zalim itu sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kemudian ya ibadi wahai hambaku, kullukum dol. Semua dari kalian atau tiap-tiap dari kalian itu dol, sesat. Ya. Dol itu sesat. Ila kecuali man hadaituhu, orang yang aku tunjuki. Fastashhaduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan menunjuki kalian. Jadi hukum asal manusia kalau tidak tersentuh wahyu dari Allah, hukum asalnya adalah sesat. Kecuali dia bersinggungan dengan hidayah dari Allah, itu baru disebut orang yang mendapat hidayah. Ya sebelumnya dol. Ya. Berikutnya, ya ibadi wahai hambaku, kullukum ja'i, tiap dari kalian itu adalah lapar. Ila kecuali man at'amtuhu, orang yang aku beri makan padanya. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. At'imkum, aku beri makan kepada kalian. Jadi doa minta makan ya boleh. Yang disuruh minta makan sama Allah. Ya suruh minta makan sama Allah. Doa kok ya remeh banget minta makan. Loh makan itu bukan hal yang remeh. Ya makan itu penting. Orang nggak punya rumah itu masih bisa hidup, tapi nggak makan mati. Makan itu penting. Kemudian ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin, tiap-tiap dari kalian itu telanjang. Ila kecuali man, orang yang kasautuhu, aku beri pakaian padanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian padaku. Aksukum, aku beri pakaian kepada kalian. Ya ibadi wahai hambaku, innakum tuhti'una billaili wan nahar, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa, berbuat kesalahan billaili wan nahar, siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba, dan aku itu mengampuni dosa-dosa jami'a, semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun padaku. Aghfir lakum, aku ampuni buat kalian. Ya ibadi wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, lantablughuddur, tidak akan sampai, ya duri itu kemadorotan atau hal-hal yang mencelakakan, ya. Jadi tidak akan sampai kemadorotanku. Fataduruni, maka kalian memadoroti aku, ya, tidak akan sampai satu kemadorotan yang kalian merencanakan untuk memadoroti aku, ya. Walan tablughu, dan juga tidak akan sampai nafai, kemanfaatanku.
fatamfauni, maka kalian bisa memberi manfaat kepadaku. Jadi nggak akan bisa memadharati Allah, juga nggak akan bisa memberi manfaat kepada Allah. Kita ini udah nggak ada apa-apanya lah buat Allah. Nggak memadharati juga nggak akan manfaati. Ya ibadi, wayambaku. Lau anna awalakum, seandainya orang yang awal kalian, maksudnya dari sejak Nabi Adam, wa akhirakum, sampai orang akhir kalian, yang terakhir lahir di hari kiamat, gitu ya. Wa insakum, dan manusia kalian, ya, karena hamba Allah itu ada dari manusia. Wa jinnakum, dan juga jin kalian. Kanu, adalah mereka semua ala atqaqal birajulin, berada dalam keadaan paling takwanya hati mereka, dari takwanya hati seseorang. Jadi semuanya, manusia, jin, dari awal sampai akhir nanti semuanya bertakwa, berada dalam kondisi paling takwa hatinya, ya. Atqaqal birajulin wahidin minkum, dari salah seorang dari kalian. Mazadadzalika, tidaklah menambah yang seperti itu fi mulki syai'a, dalam kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalau semuanya takwa, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun, gitu kan. Udah kita takwa biar Allah tambah ini tambah itu, enggak akan nambah. Jadi sembah juga enggak nambah, gitu ya. Demikian juga sebaliknya, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum, seandainya awal kalian, jadi Nabi Adam, wa akhirakum, dan akhir kalian, wa insakum, dan manusia dari kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, ya. Kanu, adalah mereka ala afjari qalbi rajulin wahidi minkum, berada dalam kondisi hati yang paling fujur. Fujur itu paling durhaka. Jadi semuanya durhaka kepada Allah. Mana qasadzalika min mulki saya, tidak akan mengurangi itu semua min mulki saya, dari kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalaupun nggak sholat, nggak sedekah, nggak apa, semuanya bahkan paling keji, paling maksiat, semuanya dari awal sampai akhir, nggak mengurangi kekuasaan Allah. Kan banyak orang, udah sholat gini-gini, udahlah malas saya nggak sholat, biarin aja nanti Allah nanti, nggak ngefek gitu ya. Nggak ngefek gitu ya. Apalagi cuma seorang, ya, semuanya sekalian aja nggak ngefek gitu. Kemudian ya ibadi, wahai hambaku, lau seandainya anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya ini tadi artinya sama ya. Qamu, mereka itu berdiri fi sa'idin wahidin, di satu lembah yang satu. Fasa'aluni, maka mereka minta kepadaku. Fa'atoitu, maka aku berikan kula insanin mas'alatahu, setiap manusia itu permintaannya. Mana qasa dzalika mimma indi, tidak akan berkurang, ya, dengan itu dari apa-apa yang di sisiku. Ila, kecuali kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahar, sebagaimana permisalan jarum dimasukkan ke laut. Nah, ini ngurangi airnya cuma seujung apa? Jarum itu. Ini kekayaan Allah itu luas. Kalaupun semuanya minta terus dikasih, itu seperti cuma nguranginya itu seperti jarum dicelupin ke laut, gitu ya, nggak ngefek gitu ya. Jadi kalau kita ini, saya sudah sholat tahajud minta ini gak dikasih, apa Allah miskin, kayak perkataan orang-orang Bani Israel gitu ya, naudzubillah, minta orang Yahudi ya, dan orang-orang Yahudi, Allah miskin gitu ya, minta gak dikasih. Nggak dikasih itu bukan karena miskin, ya, Allah tuh nggak miskin sama sekali, dikasih semua juga nggak akan berkurang kekayaannya. Ya ibadi, innama, sungguhnya tiada lain, ya malukum, itu semua adalah amal-amal kalian. Usiha, aku menghitungnya lakum untuk kalian. Summa uwafiyakum, kemudian aku tunaikan untuk kalian iyaha, kepadanya. Jadi maksudnya ini semua amalan sudah dihitung, ditunaikan, entah pahala, entah balasan dosanya. Faman wajada khairan, maka kalau dia mendapati itu baik, falyahmadillah, ya, hendaknya dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, kalau dia mendapati yang selain itu, maksudnya mendapati keburukan, falayalu manna, janganlah mencela, ila, kecuali nafsahu, kepada dirinya sendiri. Qala Sa'id, berkata Sa'id, karena Abu Idris, ya, adalah Abu Idris itu idza haddasa bihadzal hadis, ketika
menceritakan hadis ini, jasa ala rukbataihi, beliau itu berlutut. Jasa ala rukbataihi itu beliau itu berlutut karena saking dahsyatnya isi hadis ini. Jadi di hadis ini itu menunjukkan betapa Allah itu sangat berkuasa. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi sambil meriwayatkan ini selalu berlutut. Ya, beliau itu membacakan saking hormatnya terhadap isi hadis ini. Rawahu Muslim. Wa rawaina anil Imam Ahmad, dan diriwayatkan kepada kami dari Imam Ahmad Ibni Hambal rahimahullah taala. Qala, beliau berkata, laisa li ahli Syam, tidak ada bagi ahli Syam hadisun, hadis yang asrafu, lebih mulia min hadzal hadis, daripada hadis ini. Ini saking menceritakan tentang kedahsyatan dan kebesaran kekuasaan Allah. Jadi kita ibadah rajin yang nggak ngefek gitu ya. Kita itu minta yang nggak ngefek gitu ya, kepada Allah. Makanya kan banyak yang kemarin ada satu quotes gitu ya, bagus banget ya. Kalau kita itu minta pada Allah, itu tidak merubah Allah sedikit pun. Yang berubah dari doa itu siapa? Kita. Ya, isi doa itu merubah kita, tidak merubah Allah. Kemudian Allah jadi gimana, dimintai terus jadi gimana? Enggak. Ya ditunaikan atau tidak ditunaikan, itu yang berubah itu kita. Allah enggak berubah. Ya. Makanya doa itu, gitu kan, kita berdoa, kita berzikir dan lain sebagainya, itu kemanfaatannya adalah untuk diri kita sendiri. Ya, banyak zikir ya untuk kita, tidak menambah kekuasaan Allah. Ya. Kemudian kalau maksiat ya ruginya kepada kita. Jadi kalau kita dilarang, jangan berpikir bahwasanya oh nanti Allah begini, enggak. Kalau kita dilarang, ya itu ngefek baiknya ke kita. Kalau kita melanggar larangan, efek buruknya juga ke kita. Ya sama seorang tua sayang pada anak, ngelarang itu mesti kebaikan untuk anak, gitu kan. Kalau ada keburukan ya mesti untuk anaknya. Orang tua nggak ada tendensi apa-apa kalau nasihatin anak, gitu ya. Itu sudah pasti. Nah Allah tuh lebih sayang kepada kita daripada orang tua kepada anaknya. Maka dibuatlah larangan-larangan. Jadi kunci bahwasanya anak itu mau nurut atau hamba itu nurut, makanya dikasih pagar kiri kanan. Ya, dengan adanya pagar kiri kanan itu barulah ada tujuan. Ya, bayangin di padang pasir nggak ada kiri kanan. Ya, itu coba tempuh jalan ini nanti kemana loh, kok kemana ya, memang nggak ada tujuan karena tidak ada kiri kanan. Ya, Allah ngasih batasan kiri kanan yang disebut sebagai hukum, ini larangan yang boleh hanya di bagian ini. Kalau ke kanan terlalu kanan, nah ini ada batasnya bagian kanan. Kalau ke kiri terlalu kiri, itu ada batasnya sebelah kiri. Jadi yang inilah nanti yang menyampai tujuan itu yang berada di batas antara batas kanan dan batas kiri. Sehingga artinya apa? Siapapun itu, orang tua, ke anak dan sebagainya, kalau ingin jadi baik harus dikasih batasan. Harus dikasih apa? Batasan. Ya, itulah kalau dalam bahasa agama, batasan itu bahasa Arabnya itu had. Ya, had. Had itu artinya batas. Bahasa jamaknya itu hudud. Ya, hudud itu batas-batas, gitu kan. Makanya kalau pengen berada dalam agama Allah, hormatilah hududullah. Ya, batas-batas Allah. Maka kalau ada yang menyebutkan ini tegakkan had atasnya, had itu maksudnya apa? Hukuman karena dia melanggar batas. Gitu, itu hukum itu seperti itu. Jadi bentuk yang namanya hukum itu adalah memberikan batasan. Kalau nggak ada batasan, nggak ada hukum. Kalau nggak ada hukum, nggak ada tujuan. Tidak ada tata nilai. Ya, makanya kalau kita sebagai orang tua yang baik kepada anak, karena ada orang tua yang mengharamkan, melarang anak. Itu ada itu. Orang tua saya ketemu itu. Orang tua anaknya begini, jangan dilarang, biarin aja. Jangan bilang jangan kepada anak. Gitu. Wah ini bahaya ini. Lantas kiri kanannya gimana? Ya, coba balapan mobil nggak ada batas kiri kanan, mobilnya lari kemana? Orang menganggap finish itu ke kiri, ada yang menganggap finish ke kanan. Ya namburadul, ini namanya bukan lomba
bukan lomba balapan karena alurnya nggak jelas. Ya, anak kita tuh harus dikasih alur. Kalau nggak karu-karuan, sesat kemana-mana. Gitu. Itu apa namanya? Sekedar memberikan gambaran. Kita pun juga oleh Allah dikasih batasan karena kita juga ingin mencapai kehidupan yang bahagia. Nah ini batasannya ini. Gitu. Keluar dari itu, mesti sudah keluar dari sirotol mustaqim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.